kandang itu kan harus nyaman. Iya, betul. Nah, domba itu keunggulan dibandingkan kambing itu kebutuhan square metersnya, luasnya itu lebih kecil daripada kambing. Karena mereka suka uyu-uyuan, herding bahasa Inggris. Nah, standar di TNG itu minimal 1 meter persegi per ekor. 1 meter persegi per ekor, teman. Ya, kalau kambing kan 1,5 ya. 1,5 ya, Pak. Artinya apa? Kalau Anda kemudian teman-teman misalnya pelihara 10 ekor itu kan ya, atau koloni kawin deh 9 ekor betina, 1 ekor pejantan, kan 10 ekor ya. Itu butuhnya minimal 10 meter persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Selamat datang di domba kita. Selamat datang kembali juga di TNG Farm Klaten ya, teman-teman ya. Oke, untuk melanjutkan dari seri yang ke-16 kemarin, teman-teman. Kali ini di seri yang ke-17. Nah, ini juga kebetulan banyak sekali teman-teman yang tanya mengenai kandang domba ya, teman-teman ya. Nah, jadi berapa sih dan gimana sih ukuran atau bentuk kandang domba yang paling efektif untuk domba-domba kita gitu ya, teman-teman ya. Kali ini kita sudah ditemani sama Bapak Eko Utomo lagi. Ini selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Tia. Siap. Ini mengenai cuplikan beberapa dari teman-teman yang di kolom komentar juga ya Pak ya. Nah ya, itu kan tentang kandang ya. Tentang kandang Pak. Ini ya. Banyak sekali yang minta disepil, minta direquestkan atau minta dijelaskan untuk kandang-kandang yang paling efektif untuk domba itu yang seperti apa gitu Pak Eko. Oke, baik. Selamat siang teman-teman ya. Siap. Ketemu kembali dengan Eko Utomo dari TNG Farm di Klaten. Ini karena harus disebutin ini udah. Nah, sekian seri jangan lupa gitu nah, ya. Jadi kalau lagi di Klaten atau orang Klaten bolehlah berkunjung untuk datang ke sini. Nah, oke. Nah, oke. Ini bicara tentang kandang. Kandang itu kan rumah ya Mas ya? Ya, betul Pak. Rumah, kandang itu adalah rumah. Kalau kita manusia nih punya rumah, sebisa mungkin rumahnya nyaman, supaya kitanya jadi produktif, jadi tenang, jadi enak gitu ya, di dalam kita untuk beraktivitas. Nah, oleh karena itu sama juga pada waktu kita membuat kandang, kita pastikan kandang kita itu nyaman untuk ditinggali oleh domba. Nyaman itu divisi macam-macam loh ya. Ya, ini Pak. Termasuk misalnya nyaman untuk ditempati. Nah, nyaman secara kesehatan. Ada lagi loh, nyaman buat kita, Anda, peternaknya untuk kemudian beraktivitas, merawat mereka. Wah, itu harus dijadiin satu gitu ya. Jadi kalau saya boleh share ya, pengalaman di TNG itu kandang itu sampai direvisi sampai 4-5 kali, Mas. Karena dulu banyak hal yang apa ya namanya, kurang pas, kita nggak tahu, proses belajarnya nggak selesai, jadi kemudian ya sudah, saya revisi sampai kemudian sampailah ke revisi terakhir yang akan saya share kepada teman-teman agar tidak mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol nanti apa namanya, kasihan nanti revisi terlalu banyak gitu ya. Nah, sekarang dari yang pertama dulu nih Mas. Nah, ini Pak. Langsung disepilkan juga Pak. Domba itu ruminansia, pemakan hijauan, di mana produksi air seninya tinggi. Kan makan hijauan. Hijauan itu kalau yang fresh banget itu 80% kandungannya. Dilayukan 1 hari 70%. Nah, oleh karena itu pasti keluar itu jadi air seni. Nah, sementara air seni itu kalau nggak kita apa ya namanya, kita nggak treat, kita perlakukan dengan baik, itu memunculkan yang namanya amonia. Amonia kalau terhirup sama ternak domba itu jadi pneumonia. Penyakit. Nah, oleh karena itu syarat yang pertama pada waktu kita membuat kandang domba, saya sarankan kandangnya adalah kandang panggung. Kandang panggung seperti ini. Nah, ini teman-teman. Atau seperti yang ada di belakang. Nah, ini. Nah, sekarang yang penting ini sekarang sering ditanyakan. Ini Pak. Apa ini Pak? Semakin tinggi kandang, semakin bagus. Tapi itu biayanya makin mahal. Nah, semakin rendah semakin berbahaya karena yang namanya uap amonia itu bisa naik ke atas lebih mudah. Nah, oleh karena itu minimal ketinggian dari kandang panggungnya 1 meter, Mas. 1 meter minimal ya. Pak, dari tanah begini. Dari tanah,
naik ke atas itu minimal 1 meter. 1 meter ya Pak ya. Nah, Oke, seperti ini. catat ya teman-teman ya. Nah, ini ya Pak ya. Ya. Seperti ini ya Pak ya. Nah, minimal harus 1 meter. Minimal harus 1 meter teman-teman. Tujuannya dan terbuka, kiri kanan terbuka. Jadi pada saat amoniak naik, itu ada udara bebas yang mendorong dia untuk mencairkan lah, gitu ya, menguapkan, jadi nggak naik ke atas. Oke. Itu syarat pertama. Yang kedua, ini banyak ya, yang membuat kesalahan mendasar. Nah ini, pripun Pak? Pak, bagaimana kalau di bawahnya diplester? Nah, dikoleksi. Saya bilang repot. Karena kalau Anda plester, kan air kencingnya nggak hilang tuh. Nggak harus diambil. Yang terjadi adalah Anda akan repot. Repotnya apa? Setiap hari harus membersihkan. Waduh, itu akan memakan resources deh, gitu ya. Nah. Jadi saya sarankan buat teman-teman, buat kesehatan, buat efektivitas dan efisiensi, kandangnya jangan diplester. Nah, biarkan tanah bawahnya. Biarkan tanah. Pinggirnya diplester kayak ini, jalan kita plester nih, Mas. Ini bahkan ini juga kita plester untuk supaya air nggak masuk kan? Betul, Pak. Tapi bawahnya jangan diplester. Kalau perlu bawahnya itu dikeruk sehingga kapasitasnya lebih banyak. Nah, ya memang kalau daerah Anda itu misalnya tanahnya tanah cadas ya, agak repot karena cadas itu kan tidak menyerap atau kurang menyerap air seninya. Tapi kalau tanah biasa itu gampang, nggak ada masalah. Oke, jadi jangan diplester ya. Betul. Tinggi minimal 1 meter. Lebih tinggi di bawah ini 2 meter nih. 2 meter nih, teman-teman. Enak ya, tapi biayanya lebih tinggi jadinya. Ini jadi bawahnya juga langsung pakai tanah ini ya Pak ya? Iya, langsung pakai tanah. Sekat aja teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak. Kandang. Kandang itu kan harus nyaman. Betul. Nah, domba itu keunggulan dibandingkan kambing, itu kebutuhan square metersnya, luasnya, itu lebih kecil daripada kambing. Karena mereka suka uyu-uyuan, herding bahasa Inggris. Nah, standar di TNG itu minimal 1 meter persegi per ekor. 1 meter persegi per ekor, teman-teman. Ya, kalau kambing kan 1,5 ya. 1,5 Pak. Artinya apa? Kalau Anda kemudian teman-teman misalnya pelihara 10 ekor indukan ya. Atau koloni kawin deh. 9 ekor betina, 1 ekor pejantan, 10 ekor ya. Itu butuhnya minimal 10 meter persegi. Pak, boleh nggak 20 meter persegi? Ya boleh, kan minimal kan. Lebih luas, lebih baik, tapi kan biaya jadi naik. Ya, minimal 10 meter persegi. Sehingga kemudian mereka akan leluasa bergerak, beraktivitas, mau makan, mau minum, mau tidur, mau kawin, segala macam itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi minimal ya, kandang minimal adalah 1 meter persegi per ekor. Oke. Nah, kemudian kandang itu harus juga ini Mas, yang kandang itu memang harus kita desain untuk bisa memenuhi kebutuhan siklus hidupnya domba yang kita breeding, Mas. Nah, coba kita cek ya, siklus hidup ya. Yang pertama, kawin. Nah, artinya harus ada kandang yang disiapkan untuk berkoloni kawin. Sesudah kawin, di koloni kawin, atau mau saya tunjukin dulu. Nah, ini koloni kawin nih. Nah, ini koloni kawin. Ini dua plong gede ini merupakan koloni kawin. Ini ada betinanya mungkin ada sekitar 7-8 ekor. 7-8 ekor ya Pak? Ya, ini namanya koloni kawin. Teman-teman. Nah, kalau sesudah mereka masuk di koloni kawin, misalnya dari dere atau dari sudah indukan, kan jadi bunting. Bunting, ya Pak. Nah, di seri berapa saya lupa. Sesudah bunting tua 3 bulan, harus dipisahkan. Nah, harus dipisahkan dari yang lain karena satu butuh pakannya jadi khusus. Karena apa? Ada cempe dalam perutnya. Makanya kualitasnya harus lebih bagus, volumenya lebih banyak, namanya kan flashing ya. Flashing ya Pak. Nah, itu harus ditingkatkan. Karena itu harus dipisahkan. Dulu, sekarang masih kepake sih, karena dulu salah ya. Itu untuk kandang yang namanya kandang maternity kita pisahkan seperti sana itu Mas. Yang ada di sana ya Pak ya. Nah itu teman-teman, ini untuk kandang dipisahkan. Tetapi sebenarnya nggak efisien karnya apa? Mindahnya jauh. Mas. Nah, mindahnya jauh. Nah kalau Anda membuat dari baru, sebaiknya nih kandang saya namakan adalah apa? Kandang maternity untuk
indukan bunting tua dan melahirkan di dekat atau di lokasi yang sama dari tempat dia koloni kawin. Misalnya kalau dari sini ya. Nih, seperti ini teman-teman. Langsung kita lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah kandang maternity. Ini ya Pak ya? Ya, untuk dipisahkan. Sebenarnya tidak harus seluas ini. 1 meter kali 1,5 itu bisa untuk 1 atau 2 ekor. 2 ekor. Yeah. Ini bisa dibagi Disikat jadi lagi 2. ya, Pak, Karena ya? apa? Supaya kalau ada yang melahirkan itu nggak saling mengganggu. Gitu. Jadi dipisah. Jadi kalau misalnya ini kandang koloni kawin kan? Ya, ini koloni kawin. Koloni kawin sudah bunting tua, indukannya digeser ke sini. Sampai dengan dia melahirkan. Berarti cuma ditambahi sekat ini aja ya Pak ya? Iya, ditambahin sekat. Oke, sampai di sini oke. Nah, sesudah anaknya usia 1 bulan Mas. Oke. 1 bulan, anaknya 1 bulan. Kenapa si indukan kemudian dikembalikan lagi ke koloni kawin? Indukan dikembalikan kan. Kenapa 1 bulan? Karena pada waktu itu 1 bulan itu terjadi pemulihan rahim dari si indukan. Nah, begitu dia ke koloni kawin lagi, dia siap kawin lagi. Makanya kenapa kemudian saat ini feeding interval, jarak melahirkan domba di TNG rata-rata 6 bulanan, Mas. 6 bulanan ya Pak ya? Ya, karena sistemnya seperti ini. Pada saat di kandang maternity ini, pakannya istimewa, namanya pakan plasing. Nah, itu teman-teman. Jauh lebih bagus dan lebih banyak. Nah, oke. Nah, yang kemudian menjadi perhatian istimewa teman-teman, coba perhatikan ya. Apakah di kandang koloni kawin seperti itu, itu ada namanya lubang cempe. Cempe, yang kotak itu ya Pak yang ya? kotak kecil ya? Nah, yang di pintu itu nanti ya Pak ya? di video bisa ditunjukin ya Pak. Lubang kecil itu fungsinya si cempe bisa keluar masuk bebas mengakses pakan yang ada di sini nih Mas. Nah, tuh teman-teman. Ini namanya pakan crib feed khusus untuk cempe. Ya Pak. Itu nggak bisa keluar. Pada saat di maternity itu juga sama Mas. Ya tuh. Nah, itu teman-teman yang sudah ada kepalanya. Ada lubangnya tuh. Nah, iya Pak. Nongol tuh keluar masuk. Lewatnya situ. Pada saat kenapa mereka keluar masuk? Karena kalau makan hanya di sini, saingan sama induknya, satu pasti kalah. Kemudian yang kedua, selain kalah, kan gizinya berbeda. Ini dikasih gizi yang khusus. Nanti saya tunjukkan ya habis ini ya. Ini saya akan ganti. Ini crib feed-nya seperti nanti ada sesi khusus crib feed ya. Siap, ada Ini untuk menunjukkan bagaimana lubang itu akan membantu. Iya, betul. Nah, kemudian ini yang seperti ini kan. Nih lihat ini Mas. Ini adalah domba-domba dengan usia kalau jantan di bawah 5 bulan. Ini ya Pak ya? Ya. Nah, ini semuanya usia di bawah, kalau jantan di bawah 5 bulan, kalau betina di bawah 6 bulan. Mereka bisa mengakses crib feed, itu bobotnya sampai sekitar 30 kilo. Nah, kalau sudah besar, harus dipisahkan lagi Mas. Nah, masuklah ke kandang seperti ini. Ini juga nih. Namanya kandang pembesaran. Oh, yang di kotak-kotak ini ya? Kotak-kotak itu. Nah, itu teman-teman. Kandang pembesaran supaya apa? Tidak, yang jantan ini tidak mengawini sembarangan, nanti bikin segala macam. Oke. Dengan demikian, nah atau nanti kan kalau nanti di seri berikutnya ya, penjualan itu fokusnya kan di usia 6 bulan ya. 6 bulan Pak, lepas HP ya Pak ya. Di situ udah mulai siap kita jual. Semakin cepat dijual ya semakin baik. Nah, tuh teman-teman. Jadi itu termasuk sudah disiapkan ya Pak ya. Nah. Kalau buat korban ini usianya belum cukup, belum 1 tahun. Tetapi kalau untuk jagalan, sate segala macam, balibul ya, balibul. Balibul udah nggak bisa, udah lebih dari 5 bulan. 5 bulan ya Pak ya. Domba muda empu oke lah masih masuk. Oke gitu. Nah, jadi sudah mulai dari kandang koloni, terus dipisahkan waktu melahirkan, itu sudah dikasih ruangan. Tadi ada lubangnya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini. Nanti mereka pasti akan senang banget. Ini pakan sisanya mereka. Ini saya pindahkan ke pakan indukan nih. Nah, itu. Ya, nanti ini dikasih contoh dulu teman-teman sama Pak Eko ini. Nah, dikasih yang pakan ini, yang crib feed. Tuh, nanti cempenya perhatiin nggak pada keluar dari yang lubang-lubang itu ya.
Kelihatan kan Mas ya? Kelihatan Pak, nggih Pak. Pada Pada keluar, nah, nggih, pada itu keluar fungsinya dari mereka lubang-lubang keluar itu, dari situ mendapatkan pakan yang istimewa. Sehingga tujuan utamanya kan supaya pertumbuhannya tadi, nggih. yang kemarin seri sebelumnya juga dibahas ya. Sudah Pak, nggih. 5 kilo per bulan. Ya. Oke, kira-kira ada yang kelewatan nggak ya di desain kandang? Kalau Oh, jenisnya. Jenisnya Pak, nggih. Nah, jenisnya Pak. Kayu boleh, tapi kayu yang apa ya? Mahoni, johar. Pak, boleh nggak pakai selat plastik lantainya? Boleh. Yang harus hati-hati adalah jarak. Kalau panggung ya, Panggung nggih. jarak itu 1,5 lah, yang paling ideal. Untuk jarak antara kayunya itu ya Pak ya? Iya, di bawah ini Mas. Lantai. Karena kalau di bawah 1,5 cm, itu kohenya sulit untuk turun. Tetapi kalau lebih lebar dari itu, gampang kejeblos. Nah, kakinya jadi harus hati-hati. Sering kejepit ya Pak ya? Selat plastik juga boleh. Yang penting adalah awet, mudah dipasang, mudah diperbaiki. Nah, ngomongin masalah atap nih ya. Nah, ini atapnya ini galvalum. Nah. Atap yang paling bagus itu sebenarnya adalah genteng, Mas. Genteng ya Pak ya? Karena genting itu menjadikan di dalamnya itu sejuk. Tapi biayanya lebih mahal kan, lebih berat. Pak, boleh nggak pakai seng? Boleh aja, asal daerah Anda itu adalah daerah yang dingin ya. Kalau daerahnya panas, pakai seng makin panas, kasihan, nggak nyaman. Kasihan Pak. Kasihan dombanya itu Pak. Oke, siap. Mungkin. Oh ya ini. Lupa Mas. Apa Pak ini Pak? Domba, itu kan grazing. Grazing ya Makan Pak. ke bawah ya. Itu palungannya jangan tinggi-tinggi ya. Nah, ini teman-teman ukuran palung ini penting. Palungannya itu jangan tinggi-tinggi. Kalau untuk yang dewasa seperti ini Mas, paling 20-25 cm lah. Lebarnya ya Pak ya? Bukan lebarnya. Majunya? Tingginya. Oh, tingginya. Ini loh Mas, tingginya ini. Nah, itu teman-teman. Ini untuk cepet lebih rendah lagi. Mungkin paling 10-15, itu 20-25. Karena mereka bukan kambing yang suka naik-naik. Betul, Pak. Grazing gitu ya. Jadi kurang lebih. Nah, lebarnya Mas, lebih lebar lebih bagus. Karena apa? Supaya nggak tumpah-tumpah. Nah, gitu. Kalau standarnya TNG ini sekitar 30-an. Kalau 30-35 ya. 30-35 ya Pak ya? Iya, nah, ini 30-35 teman-teman. Kalau yang ini tadi untuk yang anak-anakan ini berapa 30-35 juga, so, tetapi ketinggiannya rendah. Loh, kalau nggak nanti mereka jinjit, nggak kurang. Berarti bagus. Ketinggiannya itu ketinggian dari lantai, ke bibir palungan. Nah, itu teman-teman. Ya. Ini. Nah, itu. Oke, siap. Kalau untuk lubang keluar masuknya, intinya adalah indukan nggak bisa keluar, cepet bisa keluar. Walaupun nanti kalau cepetnya kalau udah bobotnya 25 ke atas, biasanya udah kesulitan. Karena apa? udah jadi agak sempit buat dia. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, ini jadi mulai dari tinggi kalau untuk yang panggung dan untuk dasarnya itu jangan dicor dan lain sebagainya, biarkan tanah untuk meresap air kencing tadi ya Pak ya. Nah, itu dan mulai tingginya dari palungan dan sudah untuk koloni lubang. juga sudah. Ada 3 tadi ya. Nah, untuk koloni kawin, untuk maternity, untuk penggemukan atau pembesaran. Nah, itu mungkin nanti kalau sekiranya teman-teman masih ada yang bingung atau ada yang belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya Pak Eko ya. Yes. Nah, termasuk dari atap tadi kan juga sudah itu Pak. Dari atap sudah. Kayunya atau bahannya juga sudah. Teman-teman mau pakai selat plastik atau dan lain sebagainya, monggo boleh ya Pak ya. Yang penting menyesuaikan lagi ke nyaman budget. Dan efektif efisien buat kita peternaknya. Nah, siap. Oke, terima kasih Pak Eko di seri yang ke-17 ini Pak Eko mengenai pembahasan kandang yang efektif untuk domba-domba kita Pak Eko. Kemungkinan sudah cukup jelas dan nanti barangkali ada teman-teman yang masih bingung, biar langsung tanya di kolom komentar ya Pak Eko ya. Oke, terima kasih Pak Eko untuk waktunya. Sama-sama. Saat untuk kita semuanya Pak Eko. Salam sukses buat teman-teman semua ya. Tetap kreatif, inovatif di dalam beternak. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, video seri beternak domba Modena Lati NG Farm, silahkan teman-teman langsung subscribe dulu. Dan teman-teman bisa melihat untuk seri-seri yang sudah kita upload juga ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.